Desa Celuntang terletak di lereng Gunung Merapi dengan ketinggian 1.200 di atas permukaan air laut. Dengan udara yang sejuk, berbagai tanaman bisa tumbuh dengan subur di sana. Celuntang dikenal dengan tanaman mawar, tembakau, dan sayuran. Sejak tahun 2019 yang lalu, petani mulai mengembangkan tanaman bawang merah. Didampingi oleh Spekam atas dukungan program Zakat Community Development Basnas, petani mulai melakukan budidaya bawang merah yang ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan mengajak petani kembali mengelola pertanian dengan bahan-bahan alami yang diperoleh dari sekitar. Selain meningkatkan kesuburan, juga menghemat biaya produksi. Sebagai langkah awal, petani bersama-sama membuat kompos dari limbah sapi dan daun-daunan. Bahan pembuatan pupuk kompos: 1.000 kg kotoran sapi, daun-daunan kering, 5 kg tetes tebu, 4 botol mikrobakteri EM4, dan 1 kg abu. Alat yang dibutuhkan: terpal atau plastik, dan juga cangkul. Campur kotoran sapi, daun-daunan, dan abu hingga merata. Campur tetes tebu dengan 1 ember air. Campur 1 botol EM4 dengan 10 liter air. Masukkan tetes tebu dan EM4. Campur rata dengan cangkul. Kemudian tutup rapat dengan plastik atau terpal. Setiap 1 minggu, buka plastik dan tambahkan EM4 serta tetes tebu. Tutup kembali dengan plastik atau terpal. Dan yang terakhir, lakukan berulang setiap minggu selama 30 hari. Pengolahan lahan menjadi kunci keberhasilan budidaya tanaman bawang merah. Tanah yang sehat dan bersih dapat menghindari munculnya hama yang mengganggu pertumbuhan bawang merah. Proses pengolahan lahan dimulai dengan pembuatan bedengan dengan ukuran 1 meter, aplikasi kompos, penyemprotan fungisida, dan pemeraman selama 1 minggu sebelum ditanami bibit. Bibit yang baik berusia minimal 30 hari dari panen, kering, tidak berulat, dan tidak busuk. Bibit yang ditanam harus dipotong tengahnya dan rendam dalam air bawang merah selama 1 jam untuk menghindari infeksi. Bibit ditanam dengan jarak tanam 15 cm x 15 cm. Agar pertumbuhan bibit bawang merah optimal, semprot dengan pupuk organik cair dan fungisida setiap 3 hari sekali untuk menghindari muncul ulat. Nama saya Jumadi dari Desa Tutup, Desa Celuntang, Kabupaten Boyolali. Kebetulan saya itu menjadi salah satu anggota dari kelompok tani berkah tani yang berada di dukuh saya. Saya mendapatkan program dari Sidi Basnas, itu berkat kerja sama dari Spekam, pendampingan Spekam, dengan banyak manfaatnya. Ada pendampingan dari Spekam. Sebelumnya dulu pertanian yang saya lakukan itu cuma asal-asalan yang seperti inisiatif dari nenek moyang saya. Jadi belum ada pertanian yang namanya pertanian ramah lingkungan. Tapi semenjak ada pendampingan dari Spekam, kemudian ada program dari Basnas, narasumber yang paling kompeten bagaimana caranya bertani yang ramah lingkungan, intinya non pestisida dan kalau bisa juga non kimia. Tetapi manfaatnya memang banyak, juga sedikit mengurangi anggaran yang buat untuk semacam obat-obatan ataupun pupuk kimia. Ternyata kalau pertanian ramah lingkungan itu ternyata bisa memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar kita, tapi juga ada banyak keuntungan, tapi juga banyak pula susahnya menurut saya. Keuntungannya hasil panen itu
lebih kualitas. Katanya yang merasakan itu lebih ada rasanya, lebih berasa. Masalahnya saya sendiri tidak pernah merasakan yang namanya bawang merah tersebut. Itu cuma dengar dari orang-orang yang pakar bawang merah tersebut. Nah, selanjutnya adapun itu keuntungannya, sedangkan kesusahannya hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman, berhubung dulunya itu sering menggunakan kimia pabrikan, sedangkan kita beralih ke ramah lingkungan itu menggunakan herbal, obat-obatan ataupun pestisida nabati yang kita buat sendiri dari berbagai macam tumbuhan ataupun ramuan tumbuhan itu memang tahapnya itu enggak seperti saya menggunakan pestisida kimia. Kalau pestisida kimia pastinya kita akan semprot sekali, ini nanti langsung hama akan mati ataupun tumbuhan nanti jarak 1 minggu sudah ada reaksi pertumbuhannya. Tapi kalau menggunakan itu bahan-bahan yang sudah diramu, yang diajarkan dari pakar-pakar, dari narasumber yang berkompeten tadi, itu reaksi yang namanya herbal, reaksinya memang agak perlahan, tapi walaupun perlahan memang saya tekuni. Tujuan saya yang pertama itu untuk belajar, yang kedua belajar menyehatkan lahan saya yang sudah rusak, yang terlalu sering saya menggunakan kimia berlebihan. Sedangkan sekarang itu saya memang yang lahan yang satu lahan yang mendapatkan program itu memang saya tidak pernah saya menggunakan yang namanya pestisida ataupun kimia. Nah, ternyata hasilnya ya kan sudah tiga periode saya nanam itu ya naik turun, ya ada yang berhasil maksimal, tapi yang agak sedang. Tapi kalau musim ini entah nggak tahu itu ada perubahan lebih baik periode yang kedua daripada yang ketiga. Ya masalahnya gini, atau itu pengaruh cuaca ataupun alam saya kurang tahu. Tapi kalau saya memutuskan kalau itu memang mungkin pengaruh cuaca, walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Setiap tanaman bawang merah saya itu setiap habis kena kabut ataupun hujan malam itu paginya sebelum matahari terbit sampai mungkin sampai kisaran jam setengah 9 ataupun jam 8 itu memang sudah saya semprot pakai fungisida nabati. Adapun fungisida selain pengganti fungisida nabati itu banyak di pasaran yang menjual fungisida yang pabrikan. Itu memang saya tidak menggunakan itu. Memang saya yang menggunakan ramuan yang sengaja diajarkan oleh pakar-pakar tadi. Hasil panen itu mungkin hampir sama dengan yang konvensional, dengan yang ramah lingkungan. Tapi kalau diperintahkan dengan biaya produksi mungkin lebih ringan yang ramah lingkungan, sedangkan hasilnya bisa 1:3. Misalkan 10 kilo bibit itu bisa mencapai 30 kilo panen. 10 kilo kan bisa 30, tetapi yang meskipun yang periode ketiga ini agak kurang berhasil sedikit, tapi itu bibit 40 kilo bisa hasil 115 sama 65, berarti 170.
hampir 1:4. Pertanian bawang merah ramah lingkungan menjadi salah satu komoditas unggulan dari Desa Celuntang. Diharapkan dengan budidaya bawang merah ramah lingkungan ini dapat mengangkat ekonomi petani dan menjaga alam tetap lestari.